Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan online dasar epidemiologi. Saya berharap semoga semua yang melihat video ini dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti perkuliahan online. Pada hari ini saya akan membahas tentang riwayat alamiah penyakit. Seperti apa materinya? Kita akan lihat di PowerPoint berikut ini. Ya, saya akan menjelaskan tentang riwayat alamiah penyakit, di mana menurut CDC, riwayat alamiah penyakit atau Natural History of Disease adalah deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit seperti kesembuhan atau kematian tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Jadi maksudnya riwayat alamiah penyakit itu terjadi mulai perjalanan penyakit mulai adanya paparan ya antara agen penyakit dengan host atau individu sampai timbulnya gejala sampai akhirnya tiba di mana fase akhir penyakit, apakah orang itu akan sembuh, apakah orang itu akan cacat atau meninggal tanpa adanya intervensi dengan pencegahan maupun pengobatan. Jadi benar-benar perjalanan penyakit itu alami di dalam tubuh individu tanpa adanya intervensi pengobatan dan pencegahan. Kemudian Bopal mengatakan bahwa riwayat alamiah penyakit merupakan salah satu elemen utama epidemiologi deskriptif. Oke, berikutnya ada bagan yang menjelaskan tentang riwayat alamiah penyakit. Kalau sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan di biologi kesehatan bahwa riwayat alamiah penyakit dibagi menjadi 3 fase, yaitu prepatogenesis, patogenesis, dan pasca patogenesis. Kalau ini dibagi menjadi 4 fase ya. Sebenarnya kurang lebih itu sama penjelasannya, hanya beda kata-katanya saja. Jadi pada fase susceptible atau rentan, di mana orang yang rentan ya terpapar agen ya, ini merupakan awal proses etiologi. Kemudian agen itu bisa masuk ke dalam host atau individu ya. Kemudian setelah masuk dia memasuki fase subklinis ya, di mana subklinis itu terjadi pada masa-masa inkubasi itu orangnya udah mulai terinfeksi tapi belum ada gejala ya. Kemudian proses promosi itu terjadi ketika agen itu sudah mulai merusak fungsi-fungsi organ di dalam tubuh ya. Maka ketika proses promosi terjadi, maka timbul awal gejala penyakit ya. Kemudian berikutnya masuki fase klinis di mana simptom-simptom atau gejala-gejala itu sudah mulai tampak dengan jelas. Kemudian berikutnya maka memasuki fase penyembuhan, kecacatan atau kematian, di mana ini merupakan akibat penyakit atau perubahan status kesehatan atau kematian. Oke, saya jelaskan lebih rinci bahwa perjalanan penyakit dimulai dengan terpaparnya individu sebagai penjamu yang rentan atau susceptible oleh agen kausal ya. Paparan atau exposure adalah kontak atau kedekatan dengan sumber agen. Jika terdapat tempat penempelan dan jalan masuk sel atau sel entry yang tepat, maka paparan agen infeksi dapat menyebabkan invasi agen infeksi dan terjadi infeksi. Jadi yang namanya paparan itu sebenarnya setiap orang tuh berpotensi untuk terpapar ketika kita berada di luar ya, bisa terpapar agen penyakit. Tapi tidak semua agen penyakit yang menempel di dalam tubuh kita, pada tubuh kita itu bisa masuk, tergantung daya tahan tubuh kita ya. Maka yang bisa masuk biasanya pada orang-orang yang rentan, yang sistem imunnya kurang. Kemudian agen itu juga bisa aja menempel di anggota tubuh kita, tapi belum tentu dia menempel di jalan masuk ya. Seperti kalau misalkan corona itu dia bisa masuk melalui hidung, mulut, kemudian mata dan telinga ya. Kalau misalkan kita terpapar virus corona tapi kita tidak mengusap-ngusap wajah ya, kemudian kita mencuci tangan, maka kita juga bisa tidak terinfeksi gitu ya. Jadi kita bisa terpapar agen penyakit tapi belum tentu kita akan terinfeksi agen penyakit itu. Kemudian berikutnya
Periode waktu sejak infeksi hingga terdeteksinya infeksi melalui tes laboratorium atau screening disebut window period. Jadi window period atau periode jendela itu di mana orang itu sudah terinfeksi, agen itu sudah ada di dalam tubuh, dia sudah berpotensi untuk menularkan penyakit, tetapi ketika dites laboratorium atau di screening itu belum menunjukkan hasil yang positif, hasilnya itu masih negatif. Biasanya ketika baru terinfeksi sehari atau 2 hari kemudian dites laboratorium, biasanya hasilnya itu masih negatif, tapi dia sudah berpotensi untuk menularkan gitu. Kemudian selanjutnya masuk ke masa inkubasi, di mana masa inkubasi ini tuh agennya sudah mulai masuk ya, dan dia sudah dinyatakan positif ya, tapi dia belum menunjukkan gejala-gejala atau tanda-tanda orang itu tuh sakit gitu. Nah, pada masa ini belum menampakkan tanda atau gejala klinis disebut penyakit subklinis. Nah, selanjutnya berlangsung proses promosi. Nah, pada fase ini keadaan patologis yang irreversibel atau asimptomatis ditingkatkan derajatnya menjadi keadaan dengan manifestasi klinis. Jadi pada fase ini, kalau sebelumnya kan masa inkubasi belum menunjukkan gejala-gejala, tapi kalau pada fase promosi ini, si agen ini tuh sudah mulai merusak fungsi-fungsi organ sehingga sudah mulai menunjukkan tanda atau gejala klinis awal penyakit. Selanjutnya terjadi inisiasi penyakit klinis. Pada saat ini mulai timbul tanda dan gejala penyakit secara klinis, dan penjamu yang mengalami manifestasi klinis disebut dengan kasus klinis. Jadi kalau ini tuh sudah mulai timbul gejala-gejala yang lebih berat gitu ya, dan selama tahapan klinis, manifestasi klinis akan diekspresikan hingga terjadi hasil akhir atau resolusi akhir dari penyakit, entah itu sembuh ataupun cacat ataupun terjadi suatu kematian gitu. Nah, periode waktu untuk mengekspresikan penyakit klinis hingga terjadi hasil akhir penyakit disebut dengan durasi. Jadi, durasi penyakit itu merupakan waktu dari mulai penyakit itu mulai timbul gejala-gejala klinis sampai tahapan akhir penyakit, sampai penyakitnya sembuh atau orangnya meninggal atau terjadi kecacatan. Itu merupakan durasi ya. Kemudian kovariat yang mempengaruhi progresi ke arah hasil akhir penyakit disebut dengan faktor prognostik ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil akhir penyakit disebut faktor prognostik. Bisa karena lingkungan, bisa karena sistem imun orangnya, atau bisa karena agen dari virusnya itu sendiri gitu ya. Kemudian penyakit penyerta yang mempengaruhi fungsi individu akibat penyakit kelangsungan hidup alias prognosis disebut dengan komorbiditas. Jadi penyakit penyerta selain dia terinfeksi oleh agen penyakit, tapi dia juga sebenarnya memiliki penyakit-penyakit lain yang bisa jadi memperparah kondisinya gitu ya. Misalkan dia punya diabetes atau dia punya penyakit jantung dan lain sebagainya yang bisa memperburuk kondisinya ketika terinfeksi penyakit. Kemudian karakteristik agen ya, ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ini untuk memperjelas lagi, ukuran yang menunjukkan kemampuan agen penyakit untuk mempengaruhi riwayat alamiah penyakit dibagi menjadi 3 ya. Ada infektivitas, patogenesitas, dan virulensi. Infektivitas itu definisinya merupakan kemampuan suatu agen untuk dia itu menyebabkan infeksi atau untuk dia itu masuk ke dalam tubuh. Jadi tidak semua agen yang terpapar, yang menempel lah istilahnya, yang ada di sekitar kita itu dia mampu masuk ke dalam tubuh gitu ya. Jadi untuk menghitungnya bisa membagi jumlah individu yang terinfeksi dibagi dengan jumlah individu yang terpapar gitu ya. Jadi tidak semua orang yang terpapar agen maka agen itu bisa masuk, tergantung dari daya infektivitas agen tersebut. Kemudian patogenesitas yaitu kemampuan agen untuk menyebabkan penyakit klinis. Nah, kalau ini tidak semua agen yang mampu menginfeksi seseorang, dia tuh udah masuk ke dalam tubuhnya seseorang, tidak semua agennya itu bisa menimbulkan gejala-gejala klinis gitu ya. Jadi cara menghitungnya dengan membagi jumlah kasus klinis dibagi dengan jumlah individu yang terinfeksi
gitu. Kemudian virulensi itu kemampuan penyakit untuk menyebabkan keparahan, kematian ya. Itu tidak semua orang yang ada gejala klinisnya itu maka dia semuanya akan meninggal, kan tidak semua ya. Bisa jadi orang itu mampu bertahan, orang itu bisa sembuh gitu kan. Jadi untuk menghitungnya dengan membagi jumlah kasus orang yang meninggal dibagi dengan jumlah orang yang sakit atau yang menunjukkan gejala-gejala klinis gitu. Contohnya kalau misalkan infektivitas, tidak semua orang yang terpapar virus corona maka virusnya itu bisa masuk. Kalau misalkan tidak mengenai organ-organ, tidak mengenai lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita, dan kebetulan virusnya itu juga daya infektivitasnya rendah, maka belum tentu virusnya itu masuk. Kemudian patogenesitas, tidak semua orang yang terinfeksi virus corona itu menunjukkan gejala-gejala klinis. Kan ada beberapa orang yang sebenarnya terinfeksi tapi dia baik-baik aja, dia kelihatan sehat gitu kan, tidak menunjukkan gejala-gejala seperti demam, batuk dan lain sebagainya. Kemudian kalau virulensi, tidak semua orang yang sakit ya, yang sakit karena virus COVID-19 ini dia meninggal. Ada beberapa pasien yang akhirnya sembuh gitu kan. Oke, berikutnya fenomena gunung es atau iceberg phenomenon merupakan sebuah perumpamaan yang menekankan bahwa bagian yang tak terlihat dari gunung es jauh lebih besar daripada bagian yang terlihat di atas air. Maksudnya itu masalah kesehatan itu biasanya itu yang terlihat itu hanya sedikit gitu. Yang terlihat itu lebih sedikit dibandingkan dengan masalah yang tidak terlihat. Ya kayak misalkan nih ya di kasus corona ini ya, balik lagi kasusnya itu corona. Jadi yang terlihat itu orang-orang yang terinfeksi itu jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan sebenarnya banyak orang yang sudah terinfeksi tapi dia tidak terdeteksi gitu karena mungkin dia tidak menunjukkan gejala-gejala klinis. Maka biasanya yang terlihat itu hanya sedikit dibandingkan dengan yang tidak terlihat. Nah, fenomena ini menghalangi penilaian yang tepat tentang besarnya beban penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalkan ternyata kasus yang terlihat itu hanya sedikit, maka pemerintah mungkin kurang mempersiapkan kebutuhan tenaga medis, kemudian kebutuhan sarana prasarana tempatnya gitu. Padahal ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, langsung pasiennya tuh jadi banyak sekali, langsung kasusnya itu jadi banyak orang yang terinfeksi. Jadi memang gunanya itu kita harus melakukan penilaian lebih lanjut agar kita bisa benar-benar melihat fenomena masalah kesehatan yang ada. Ini merupakan gambar dari fenomena gunung es, bahwa yang terlihat ini ya, segitiganya ini hanya sedikit dibandingkan dengan yang tidak terlihat. Yang terlihat itu kan biasanya orang-orang yang meninggal, kemudian yang memiliki gejala-gejala baik yang ringan maupun yang sedang, yang berat gitu ya. Sedangkan yang tidak terlihat orang-orang yang sudah terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala. Kemudian orang yang sebenarnya terpapar tapi ya dia tidak terinfeksi. Mungkin bisa jadi saya atau Anda ketika keluar rumah kita ini terpapar tapi ya kita alhamdulillahnya tidak terinfeksi gitu ya. Tapi fenomena ini tuh lebih banyak daripada yang terlihat gitu. Kemudian kita masuk ke kronisitas penyakit ya. Berdasarkan masa inkubasi laten dan durasi, maka penyakit dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, masa laten pendek, durasi pendek. Masa laten itu masa inkubasinya ya, di mana penyakit itu sudah terinfeksi tapi belum menunjukkan gejala-gejala. Yang pendek, durasi pendek ini contohnya adalah penyakit influenza. Jadi biasanya kalau orang terkena influenza itu masa latennya kan pendek, mungkin sekitar 3-7 hari ya. Kemudian durasi dari orang itu mulai timbul gejala sampai akhirnya dia sembuh itu biasanya sekitar 1-2 minggu. Jadi masanya itu pendek, masa latennya pendek, durasi penyakitnya juga pendek. Kemudian yang masa laten panjang, durasi pendek.
Ini contohnya ada beberapa penyakit kanker dan HIV. Jadi kalau penyakit kanker itu kan biasanya dia dari mulai adanya penyakit itu sampai timbulnya gejala itu lama ya, bisa nyampe bertahun-tahun, bisa nyampe 1 atau 2 tahun orang itu bisa terdeteksi kanker atau HIV. Tapi ketika orang itu sudah terdeteksi, biasanya tuh masa orang itu bisa bertahan sebelum meninggal itu hanya singkat ya, mungkin hanya hitungan bulan atau tahun kalau tidak segera diberikan penanganan. Itu. Kemudian yang masa laten pendek, durasi panjang, ini contohnya tuberkulosis ya. Jadi kalau tuberkulosis itu biasanya sampai timbulnya gejala itu bisa nyampe singkat lah, hanya beberapa minggu orang itu bisa menimbulkan gejala-gejala batuk, kemudian demam atau berat badannya berkurang gitu ya. Kemudian ketika sudah terdeteksi tuberkulosis, maka dari orang itu timbulnya gejala sampai dia akhirnya nanti sembuh, itu biasanya prosesnya lumayan lama, bisa membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan ya, bisa nyampe minimal 6 bulan sampai orang itu sembuh dari TBC ketika menjalani suatu terapi. Kemudian masa laten panjang, durasi panjang, ini contohnya penyakit seperti diabetes mellitus. Jadi biasanya orang yang terkena DM kalau dia tidak melakukan cek gula darah ya dia tidak akan merasa kalau dia tuh kena diabetes ya, baru merasanya setelah mulai timbul gejala-gejala seperti lemas, pusing dan lain sebagainya gitu ya. Dan biasanya dia mampu bertahan cukup lama sampai dia katakanlah meninggal gitu ya, kalau tidak ada penyakit penyerta yang lain dan dia bisa memanage diet pola makannya, maka dia masih bisa bertahan cukup lama sampai dia meninggal. Oke, berikutnya masa laten dan durasi penyakit mempengaruhi strategi pencegahan ya. Jika makin pendek masa laten, maka makin urgent upaya pencegahan primer dan sekunder. Kemudian makin pendek sorjun time, atau sorjun itu maksudnya masa dari orang itu terkena infeksi sampai orang itu meninggal, maka makin kurang bermanfaat melakukan screening ya. Kemudian makin pendek durasi, makin mendesak upaya pencegahan tersier. Makin panjang durasi, makin besar peluang untuk melakukan upaya pencegahan akibat penyakit dengan lebih seksama. Meski demikian, sejumlah penyakit kronis memiliki karakteristik paradoksal, sekalipun durasi panjang tetapi bisa menyebabkan kematian mendadak, misalkan seperti penyakit stroke dan serangan jantung ya. Oke, terima kasih. Oke, tadi adalah penjelasan tentang materi riwayat alamiah penyakit. Setelah ini, saya akan meminta kalian untuk mengerjakan kuis yang tersedia di Woklas. Seperti biasa, jawabannya bisa kalian isikan di kolom komentar pribadi. Jawabannya itu bisa kalian tulis di selembar kertas, kemudian ditulis identitas, kalian foto, lalu kalian bisa upload di Woklas. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.